Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan sore hari ini Bapak. Walaupun di luar hujan sangat lebat Tuhan, tapi kami mau tetap memuji Engkau. Kami mau tetap menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu, yang haus untuk Tuhan jamah dan berkati kami. Glory haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian lagi bersama-sama. Katakan, Tuhan kau sungguh baik. Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Silakan Pak Joni, boleh pimpin kita dalam doa kita. Silakan Pak Joni, shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Kita akan langsung mulai dengan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Joni. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Karena pada sore menjelang malam hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada kami pada sore hari ini. Kiranya Kau mengurapi telinga, hati, mata kami, agar supaya kami dapat menangkap apa yang hendak Kau sampaikan pada hari ini untuk kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar keluar dari hati-Mu sendiri, sehingga kami boleh menyimak, kami boleh mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu yang berbuah. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, setelah kami juga sudah dikenyangkan dengan puji-pujian daripada Engkau sendiri, yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Adalin. Berkati kami semua, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Sore, selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan pada kita semua. Hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya berikan, bahwa hari ini adalah temanya mengenai buah roh. Ya, mungkin kita sering mendengar buah roh apa itu, tapi hari ini saya coba untuk kita memahami lebih dalam lagi mengenai buah roh itu sendiri. Ya, buah roh di dalam Alkitab adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh ini dijadikan Tuhan kepada umat manusia. Buah-buah roh ini disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang mengatakan buah-buah roh merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan untuk menyelaraskan kehidupan orang percaya dengan Kristus. Buah-buah roh dapat membimbing manusia untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Buah-buah roh juga merupakan tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang Kristen. Maaf, apakah suara saya bisa didengar? Kedengaran, Pak? Baik. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan bahwa untuk dapat menghasilkan buah-buah roh, umat Kristen perlu menjauhi dosa, ya, mempererat hubungan dengan Tuhan, berdoa, dan mengucapkan syukur, menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Beberapa contoh buah roh, ya. Damai sejahtera, mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Kelemah lembutan adalah sikap hati di mana ia menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Allah. Penguasaan diri, kualitas karakter yang penting untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Kemudian kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan adalah sikap hati di mana ia menyerahkan masalahnya di bawah kontrol Allah. Penguasaan diri, penguasaan diri adalah kualitas karakter yang penting untuk menciptakan sebuah komunitas yang baik. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke buah roh. Ya. Buah roh adalah 9 sifat yang diajarkan di dalam Alkitab, khususnya dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yang dianggap sebagai hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. 9 buah roh tersebut adalah pertama, kasih atau agape, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tulus dan tanpa syarat. Itu yang disebut agape, ya. Yang kedua adalah sukacita atau chara, C-A-C
CHARA, yaitu kebahagiaan yang mendalam dan tidak bergantung pada keadaan. Itu yang disebut sukacita. Ya. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketenangan dan keharmonisan di dalam hati dan pikiran. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran yaitu kemampuan untuk menahan diri dan tidak cepat marah. Ya. Sebab banyak orang yang tidak bisa menahan diri, gampang tersinggung, ya cepat marah. Nah, itu yang disebut orang yang tidak sabar, ya. Kemudian kemurahan. Kemurahan adalah kebaikan hati dan kesediaan untuk membantu orang. Jadi ada jiwa sosial ya. Membantu untuk membantu orang ya. Itulah yang disebut dengan kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Amin. Perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Yang ketujuh adalah kesediaan. Kesetiaan dan kepercayaan. Kesetiaan dan kepercayaan perbuatan baik dalam segala situasi. Jadi dalam segala situasi apapun kita tetap percaya, kita tetap berbuat baik. Nah, itulah yang disebut kesetiaan. Kesetiaan dan kepercayaan yang teguh kepada Allah dan janjinya. Ya, jadi kita tetap setia pada janji-janji Allah. Ya, percaya dengan teguh. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah kerendahan hati dan kesabaran dalam menghadapi orang lain, bahkan yang bersalah. Orang yang bersalah aja kita masih bersabar ya. Ya, kita tahu dia salah, melakukan hal yang tidak berkenan ya, tapi kita tetap sabar ya. Kita hadapi itu dengan kerendahan hati, ya kan? Yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Ini yang sering disebut jamu apa? Yang Pak Sutarjo suka sebut ya. Jati kendi ya. Jaga mulut, jaga hati. Ya. Kemudian saya lanjutkan, maaf. Kita akan lebih mendalami lagi mengenai 9 buah daripada roh ini, yaitu sebentar. Kita baca dulu dari Galatia. Oh ini udah ya tadi. Tetapi boro ada kasih sukacita. Udah. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apakah kasih agape itu? Kasih agape adalah istilah Yunani yang merujuk pada bentuk cinta tertinggi, yaitu cinta tanpa syarat dan tanpa pamrih. Berikut beberapa poin penting mengenai kasih agape. Yang pertama adalah cinta tanpa syarat. Yang kedua, kasih agape tidak tergantung pada perasaan atau kondisi tertentu. Ini adalah cinta yang diberikan terlepas dari apakah penerimanya layak atau tidak. Ya. Dalam konteks Kristen, kasih agape sering dikaitkan dengan kasih Allah.
kasih Allah. Ya. Jadi kasih agape itu adalah kasih Allah. Ya, kasih yang dimiliki oleh Allah. Kemudian kalau sukacita itu apa? Apakah sukacita itu? Sukacita adalah perasaan gembira, senang, dan bahagia yang mendalam. Sukacita seringkali dikaitkan dengan perasaan yang lebih stabil dan bertahan lama dibanding dengan kebahagiaan yang bersifat sementara. Sukacita juga dapat diartikan sebagai suka hati, girang hati, kegirangan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita berarti perasaan suka hati, girang hati, atau kegirangan. Nah, kebahagiaan yang mendalam, yaitu dalam konteks agama, sukacita seringkali diartikan sebagai kebahagiaan yang mendalam dan berasal dari hubungan dengan Tuhan atau keyakinan spiritual. Perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati dalam konteks Alkitab. Sukacita lebih dari sekedar emosi, melainkan perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan yang diberkati. Jadi perasaan bahagia itu bercampur dengan perasaan diberkati, ya, saudara. Secara umum, sukacita adalah perasaan positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Sukacita dapat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan, ya, membangun hubungan yang sehat, dan menikmati hidup sepenuhnya. Nah, itulah yang disebut apa tadi? Sukacita. Ya. Sekarang kita beralih ke damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah konsep yang memiliki makna luas dan mendalam. Seringkali dikaitkan dengan kedamaian, kedamaian batin, ketenangan pikiran, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Ya, jadi ada keharmonisan dengan sesama kita. Ya, itu yang disebut damai sejahtera. Berikut ada beberapa aspek dari damai sejahtera ya, dalam konteks pribadi, yaitu ketenangan batin. Damai sejahtera mencakup perasaan tenang, tentram, dan bebas dari kekhawatiran atau kegelisahan. Hubungan yang harmonis, damai sejahtera juga merujuk pada hubungan yang baik dan damai dengan sesama manusia, serta dalam lingkungan sekitar kita. Kesejahteraan secara menyeluruh, konsep ini juga mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual. Dalam konteks agama Kristen, damai sejahtera memiliki makna yang lebih dalam. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Damai sejahtera dalam Alkitab sering dikaitkan dengan hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Oke, nah itulah yang disebut damai sejahtera ya. Kemudian sekarang kesabaran. Apa pentingnya kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dari emosi negatif atau kesulitan tanpa mengeluh atau kehilangan ketenangan. Ini adalah kualitas yang sangat dihargai dalam banyak budaya dan agama untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan sukses. Aspek-aspek dari kesabaran. Ya, yang pertama adalah menahan diri dari emosi negatif. Ini termasuk kemarahan. Menahan kemarahan. Ya, itu aspek dari kesabaran.
kemudian frustasi, ya, kecemasan, dan ketidakpuasan. Itulah salah satu aspek dari kesabaran. Yang berikutnya adalah menghadapi kesulitan dengan tenang. Ini berarti tidak menyerah. Tidak menyerah ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, kesulitan menghadapi tantangan dan tetap optimis bahwa dalam situasi yang sulit kita tetap bisa tenang ya menghadapinya. Kemudian kita juga menunggu dengan sabar. Ini berarti tidak terburu-buru dalam mencapai tujuan. Dan memahami bahwa beberapa hal membutuhkan waktu. Menerima ketidaksempurnaan. Ini juga berarti memahami bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana. Dan belajar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Ya. Menerima ketidaksempurnaan. Ya. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Ya. Kita pasti ada kelemahan-kelemahan. Maka kita tidak harus berjalan sesuai dengan rencana, belajar untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Kan? Kemudian apa sebenarnya manfaat kesabaran? Manfaat kesabaran adalah mengurangi stres. Kesabaran dapat membantu Anda tetap tenang ya, dalam situasi yang penuh tekanan yang dapat mengurangi tingkat stres. Ya, itulah manfaat dari kesabaran. Terus pentingnya kesabaran itu apa sih? Meningkatkan hubungan. Orang yang sabar cenderung lebih mudah bergaul dengan orang lain dan memiliki hubungan yang lebih kuat. Jadi meningkatkan hubungan. Orang yang sabar itu cenderung lebih mudah dalam pergaulan. Ya. Kedua adalah mencapai tujuan. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ya. Ini memungkinkan Anda untuk tetap fokus, ya, termotivasi, bahkan ketika menghadapi rintangan. Kemudian manfaat kesabaran juga meningkatkan kesehatan mental kita. Kesabaran dapat membantu Anda mengembangkan pola pikir yang lebih positif, yang dapat meningkatkan kesehatan mental Anda secara keseluruhan. Bentar. Mute-nya dibuka, Pak. Ya, maaf ini anak saya manggil. Sampai mana tadi ya? Meningkatkan kesehatan mental. Ya. Kesabaran dapat membantu Anda mengembangkan pola pikir yang lebih positif, yang dapat meningkatkan kesehatan mental Anda secara keseluruhan. Ya. Kesabaran juga untuk mendapatkan pahala. Dalam agama Islam ya, nggak apa-apa ya kita singgung sedikit. Tuhan itu sangat menyukai orang yang sabar. Itu menurut mereka ya. Kemudian cara melatih kesabaran. Melatih kesabaran ya, yaitu latihan pernapasan. Ketika Anda merasa marah atau frustasi, cobalah latihan pernapasan dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ya, jadi kita berdiam, atur pernapasan kita ya ketika kita sedang diserang kemarahan begitu ya. Maka kita harus menarik napas, melatih pernapasan kita ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu meringankan beban kita. Atau yang kedua adalah meditasi.
Meditasi dapat membantu Anda mengembangkan kesadaran diri dan mengendalikan emosi Anda. Itu meditasi ya. Kemudian berlatih bersyukur. Fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup Anda dapat membantu Anda mengembangkan sikap yang lebih sabar. Itulah berlatih bersyukur. Ya. Apakah pentingnya kesabaran? Kesabaran menetapkan tujuan yang realistis. Jangan berharap untuk mencapai segala sesuatu sekaligus, gitu ya. Tetapkanlah tujuan kecil yang dapat Anda capai secara bertahap. Jadi jangan saya mau langsung jadi orang kaya, ya nggak bisa ya. Tapi sejak bertahap kita mencapai tujuan kita mulai dari bekerja, kemudian buka usaha kecil, mencapai apa yang dituju ya. Kemudian belajar dari kesalahan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika Anda membuat kesalahan. Gunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan. Ya. Belajar dari kesalahan. Kemudian juga mengingatkan bahwa setiap masalah ada solusinya. Ya, setiap masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya. Dengan bersabar dan terus berusaha, kita akan dapat menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Kesabaran adalah kualitas yang dapat dipelajari dan dikembangkan dengan latihan dan tekad. Anda dapat menjadi orang yang lebih sabar dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Yaitu uraian yang lebih mendalam dari kesabaran ya. Oke, sekarang kita akan ambil dari ayat Matius 7 ayat 17. Dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi tidak mungkin kalau kita seperti pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Karena pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Kemudian di Galatia 5 ayat 25 juga dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita hidup dalam roh. Ya. Itu Galatia 5 ayat 25. Kemudian di Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Jadi kita mengenal orang apakah dia berbuah atau tidak, itu dari buahnya. Ya. Kemudian Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Marilah kita pelihara api Roh Kudus itu di dalam hati kita, jangan sampai padam. Ya kan? Supaya kita tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Maka api Roh Kudus itu harus tetap menyala di dalam hati kita. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita sudah bertobat, ya hasilkanlah buah dari pertobatan kita itu. Jangan kita ulangi lagi dosa yang sama. Ya. Karena kita sudah bertobat, maka kita harus hidup dalam roh dan hasilkanlah buah roh itu
di dalam sikap kita, ya. Kemudian Yohanes 4 ayat 24 juga dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tahu bahwa Allah itu adalah roh, maka kita pun harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 6 juga dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir dari roh. Dia bukan lahir dari kedagingan atau hubungan dari suami istri, tapi dari roh. Maka dia juga hidup di dalam roh. 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah Allah kita, ya. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang merasa ketakutan terus, ya, hidupnya sepertinya dihantui oleh ketakutan, nah itu berarti dia belum memiliki roh dalam dirinya. Ada juga yang masih takut kalau di tempat yang gelap, ya, apalagi lewat ke kuburan gitu, masih takut. Ya, itu berarti dia belum memiliki roh. Ada satu lagi ayat Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh roh Kristus, ia itu bukan milik Kristus. Wah, kalau kita tidak memiliki roh Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Itu yang dikatakan di Roma 8 ayat 9. Lukas 10 ayat 20 juga mengatakan, namun demikianlah janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, mungkin banyak orang-orang yang bisa mengusir roh-roh jahat gitu ya. Nah, di sini dikatakan jangan bersukacita ya karena kita bisa mengusir, kita menaklukkan roh-roh itu. Tetapi kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Amin ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin kita akan lanjutkan nanti dengan bincang-bincang mengenai Roh Kudus. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Oke, sebelum itu saya ingin menyanyikan sebuah lagu nih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa ya. Bentar. Sebelum tutup dalam doa, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lain parcel COD ongkir mulai dari Rp7.500, bayar ongkir di tempat, tidak bayar kalau telat. Sambal Indofood banyak level pedasnya. Pedas, ekstra pedas, pedas dahsyat.
Bisa engkau susah, Yesus ibu selalu. Bisa engkau lemah, Dia bukan. Yesus mau menurutku dalam kebahagiaanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun rasa berpunya pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang silu, kambing domba terhalau suku udang, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Supaya buah-buah itu boleh nampak dari semua orang yang melihat kami adalah murid-murid. Di saat engkau susah, Yesus ibu selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuat. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walaupun ada berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak berhasil bukan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Ya, baiklah, kita akan tutup dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami untuk
mendengarkan sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang telah ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi ia akan tertanam di dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami yang terdalam, sehingga itu menjadi rema di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengakui bahwa banyak kelemahan, kekurangan pada diri kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, menolong kami untuk mengatasi kelemahan kami itu, sehingga kami sehari demi sehari akan semakin kuat, asalkan kami selalu dekat dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah semua firman yang sudah ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebelum kami tutup doa ini, kami ingin berdoa dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Silakan. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Semua diberkati ya. Tema yang luar biasa ya, buah Roh Kudus ya. Bagaimana kita saat ini ya, kita sebagai anak Tuhan ya, orang pilihan ya, kita harus memiliki buah roh ya. Itu ada 9 ya. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Gimana dengan setiap kehidupan kita? Apakah kita memiliki kasih Tuhan? Itu harus ya. Karena tanpa kasih itu sama seperti gong yang gemerincing ya, alias omdo, ngomong doang ya. Apalagi yang omde, omong gede, nggak boleh seperti itu ya. Kasih Allah itu harus kita praktekkan dalam hidup kita ya. Setelah dikatakan Ulangan 6 ayat 5 ya, kasih Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu ya. Itu yang harus kita lakukan. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu lebih dulu mengasihi kita sampai hari ini. Kita masih boleh ada, masih boleh sehat, masih boleh merasakan kebaikan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan sepanjang hari. Amin. Ya, dan yang kedua, kita harus memiliki sukacita terus di dalam Tuhan Yesus. Ya, tidak ada alasan untuk bermuram ya, bersedih hati ya, nggak boleh. Kan dikatakan di 1 Tesalonika 5 ya, ayat 16 ya, bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Sekali lagi katakan bersukacitalah ya. Kita harus mau tidak mau tetap harus bersukacita sekalipun mungkin masalah yang kita hadapi itu merasa diri kita itu nggak sanggup, sedih ya. Ingat Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Amin ya. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Adakah damai sejahtera di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita? Harus kita jadi anak Tuhan itu harus memiliki damai sejahtera. Karena di Matius 5 kalau tidak salah ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dia akan disebut anak-anak Tuhan. Matius 5 kalau nggak salah, 9. Ya, kita harus membawa damai sejahtera Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan suka ngedumel ya,
suka ngomel, suka nyalain diri ya, apalagi nggak ada kedamaian dalam hidup kita. Ini nggak boleh ya. Berarti kita masih kurang memiliki buah roh yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga ini tadi dikatakan ya, mengenai yang keempat ya tentang kesabaran. Ya, ingat baik loh. Orang yang sabar itu pasti dikasih Tuhan. Dan pasti orang yang sabar itu pasti panjang umur. Amin. Ya, karena selalu sabar. Menantikan apa? Janji Tuhan. Menantikan apa? Pertolongan Tuhan. Menantikan apa? Berkat Tuhan. Amin. Dan yang kelima, tentang kemurahan. Masihkah kita memiliki kemurahan hati? Kemurahan hati itu ya, bisa dicontohkan tentang memberi. Ya, segala apapun yang kita sudah ditempatkan Tuhan, baik di dalam persekutuan ya, di dalam gereja ya, kita ini harus memiliki kemurahan hati, suka memberi. Ya, orang yang banyak memberi tidak akan kekurangan dan tidak akan Tuhan lupakan apa yang kita sudah tabur, kita pasti akan menuai. Amin. Saya belajar untuk selalu bermurah hati ya kepada siapapun ya. Kita harus memiliki kemurahan hati ya. Jangan suka, maaf kata nih, berhitung ya tentang wah nanti kalau saya kasih saya diberkati enggak? Pasti diberkati Tuhan. Ya, seperti contoh yang saya sudah alami. Ketika saya ditempatkan Tuhan untuk saya bisa mempraktikkan kemurahan hati, itu berkat Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Amin. Saya bisa apa yang saya inginkan, Tuhan bisa berikan. Saya ingin begini begitu, Tuhan sudah tahu dan Dia pasti akan memberikan. Bahkan kalau Tuhan memberikan itu tidak sedikit, tapi berkelimpahan. Amin. Ya. Dan yang keenam ya, tentang kebaikan. Bagaimana dengan kebaikan? Kita praktekkan nggak? Karena di Galatia 6 kalau nggak salah ya, ayat 9 ya, jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Wah, ini satu perintah loh buat kita. Jangan baiknya sama Tuhan, baiknya juga harus kita praktekkan kepada sesama kita. Ya, harus baik. Jangan pernah berbuat salah. Jangan pernah buat baik tentang baik itu lawannya apa? Kejahatan. Kita harus singkirkan. Kebaikan itu harus kita praktekkan. Mau tidak mau, kita sebagai anak Tuhan. Memang tidak mudah berbuat kebaikan. Kalau kita lihat orang berbuat jahat sama kita, masih nggak kita berbuat kebaikan? Harus. Amin. Karena itu satu pengampunan yang kita taruh bara api di atas kepala teman kita yang mungkin tidak mau mengampuni kita. Tetap kita praktekkan tentang kebaikan. Amin. Tentang apa lagi? Kesetiaan yang ketujuh. Kita mau setia nggak mengiringi Yesus? Kita mau nggak setia beribadah kepada Tuhan Yesus? Harus. Beribadah itu mengandung janji. Besok juga saya akan melayani di PMD ya, jam 6 pagi. Bagi yang bisa bangun pagi, boleh ikut. Temanya tentang gimana praktek kita selama kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Harus kita lakukan terus apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Kita selalu suka ini ya, melawan kehendak Tuhan. Tapi di sini kita diajarkan Tuhan untuk kita bisa menuruti segala perintahnya. Amin. Kesetiaan itu tidak akan dibayar dengan apapun kecuali dengan pengorbanan kita. Ketaatan ya, setia mengiringi Yesus tentunya sampai akhir kita. Dan yang kedelapan tentang kelemah lembutan. Lemah lembutan itu kita belajar berbicara sopan dan santun ya. Sekalipun kita mungkin ada teman kita yang selalu berbicaranya kasar, berbicaranya tidak pikir dulu ya. Kita harus ingat Pak Sutarjo ya, jamu jati kendi, jaga hati, jaga mulut, kendalikan diri. Amin. Itu tentang kelemah lembutan. Dan yang terakhir, penguasaan diri.
Penguasaan diri itu penting bagi setiap kita. Kenapa banyak orang masuk penjara? Karena tidak ada penguasaan diri. Selalu marah, selalu emosi, selalu lakukan yang tidak senonoh. Akhirnya kita sudah berbuat kesalahan, berarti kita tidak ada penguasaan diri, dan akhirnya kita dihukum. Ya, kita harus menjalani kehidupan kita ini terus memiliki penguasaan diri di dalam segala hal. Amin. Ya, terutama di jalan, ya, tidak cepat naik emosi, ya, harus sabar, harus ada penguasaan diri. Itu baru namanya anak Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Joni Iskandar yang sudah menjabarkan secara rinci ya tentang buah Roh Kudus yang ada di setiap pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus Pak Joni Iskandar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, diberkati istri, anak, mantu, cucunya. Selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan Pak Bu Adeline untuk satu pujian sebelum masuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat satu buah pujian. Pujian sukacita ya. Allah kita Allah yang penuh kasih. Jadi mari pujikan lagu ini. Bila ada yang tahu kita nyanyi bersama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin, haleluya. Jadi mari hari ini kita bersukacita, kita terus memuji nama Tuhan Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu susah. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. La 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 la. Yesus penuh kasih, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati hambanya Bapak Evangelis Joni, juga Pak Pendeta Pemingguan. Baik, bagi yang bertugas di Sefaat, dipersilakan. Shalom. Terima kasih Bu Adeline. Ya, silakan. Siapa yang bawa Doa doa syafaat syafaat? harusnya Ibu Poni hari ini, tapi beliau tidak bisa hadir karena ada pertemuan. Mungkin bisa Boleh digantikan digantikan dengan Bu Heti. Bu Ibu Heti boleh. Heti Bu Heti Simajuntak. Simanjuntak. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat baik, amat baik. Kami boleh bersyukur Tuhan menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh menyampaikan rasa syukur kami melalui puji-pujian penyembahan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu adalah salah satu ucapan syukur kami. Yang tak terhingga dan yang terbatas Tuhan. Seperti kasih-Mu juga yang tidak pernah terbatas. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh disirami dengan kebenaran firman-Mu tentang buah-buah roh. Tuhan, dengan roh kudus-Mu Tuhan urapi kami yang mendengarkan. Supaya firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh menjadi rema dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tentu tidak mudah Tuhan untuk melakukan kesembilan buah roh itu. Tapi kami yakin dan percaya ada Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun hati kami. Sehingga kami bisa mengaplikasikannya dan melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Pak Joni Iskandar Tuhan, yang telah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin bersinar dan berdampak untuk banyak Amin. orang. Kau berkati juga keluarganya, anak cucu, mantu Tuhan, bahkan usahanya Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Kami yakin dan percaya kesetiaan kami Tuhan akan berdampak, akan berbuah seperti firman-Mu yang telah beliau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati Tuhan yang kami yang hadir di sini Tuhan. 1, 2, 3 orang berkumpul ada Tuhan bersama-sama kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami. Kami yakin percaya mereka ada dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Jikalau di antara mereka Tuhan ada dalam keadaan sakit, bermasalah Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menopang dan menolong mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami masih menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami masih boleh menikmati rasa nyaman kami. Walaupun sedikit Tuhan. Ada kerikil-kerikil tajam. Terutama kami beribadah ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya. Semua dalam proses Tuhan. Semua atas otoritas Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati Tuhan, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan sampai ke tingkat terendah, yaitu RT kami Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap tugas-tugas yang telah mereka diberikan Tuhan. Kiranya mereka setiap tugas yang mereka berikan Tuhan melalui Presiden kami Tuhan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di kota-kota bahkan yang ada di desa-desa. Terutama Tuhan kami berdoa untuk para pendeta misioner Tuhan yang ada di pulau-pulau terpencil yang jauh daripada jangkauan. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan belas kasih-kasih Tuhan ketika mereka Tuhan dengan keringat peluh Tuhan berdoa datang kepadamu dengan sujud dengan kerendahan hati. Tuhan akan menolong setiap hamba-hambamu yang bermisi di daerah-daerah. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus secara pribadi. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati rumah tangga mereka. Begitu juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di provinsi, baik yang di kota-kota Tuhan. Kau berkati setiap pelayanan kami yang telah Tuhan percayakan. Sehingga kami dapat pertanggungjawabkan kepada
Jemaat dimanapun engkau telah Tuhan percayakan, terutama di hadapan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mau bincang-bincang Tuhan. Kiranya Tuhan pembincangan ini Tuhan bukan perdebatan, tapi didasari dengan kasih Kristus. Tuhan, biarlah sharing kami ini Tuhan boleh sharing yang hidup, saling membangun, saling membangkitkan, saling menopang, supaya tetap kami di dalam koridor ajaran sesuai dengan Alkitabiah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak Ibu, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga Bapak Ibu anak mantu cucu, kiranya Tuhan berkati apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu di dalam pelayanan. Apapun yang dilakukan kami di dalam melayani Engkau, menyenangkan hatimu Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Anfal dari Bali untuk membantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, salam Pak. Terima kasih. Salam Pak Joni yang sudah memberkati Shalom. malam hari Pak ini Anfal. lewat firman Tuhan. Ya. Jadi pembahasan tentang buah roh. Ya. Nah, tadi hanya dibahas tentang buah roh. Tentu yang dimaksud adalah berbuahkan kebaikan, ya, keadilan dan kebenaran. Ya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 9. Ya. Jadi pada intinya bahwa semua orang berbuah. Semua orang berbuah. Orang Kristen maupun non-Kristen juga berbuah. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah buah apa? Ini pertanyaannya. Ya, tentunya. Sebab ada dua macam buah, ya, yaitu buah kebaikan, ya, seperti Efesus 5 ayat 9. Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ada lagi berbuah bagi maut. Roma 7 ayat 5. Di sana dikatakan, ya, berbuah bagi maut. Ya. Tentu itu di luar kekristenan. Ya. Jadi mereka pun berbuah, ya, berbuah bagi maut. Dan Paulus menulis di sini di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 3 itu 9 buah roh yang harus ya, dipelihara dan diingat selalu bagi orang percaya. Tetapi di ayat 19 Paulus menulis mulai dari ayat 19 itu perbuatan daging. Paulus berbicara tentang perbuatan daging itu lawan daripada buah roh. Ya. Jadi ada perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ya, jadi semuanya ada 15 itu. Dan Paulus menulis di ayat terakhir, seperti yang telah
buat dahulu. Jadi Paulus telah melakukan semuanya itu dari apa yang dia tulis di ayat 19 itu ada 15 termasuk sihir, perseteruan ya. Jadi Paulus sudah mengalami semuanya itu sehingga dia bisa menulis ya 9 buah roh itu dia menulis itu karena dia mengalami langsung ya begitu besar kejahatan Paulus ya, mungkin Saulus ya, ketika dia statusnya sebagai seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Ya, ini kalau kita mau bahas ini memang tidak akan selesai. Tetapi saya juga ingin menyampaikan juga ya di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus sendiri sudah membuat suatu perumpamaan tentang berbuah. Ya. Jadi akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam engkau. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, maka Kristus tidak akan tinggal di dalam kita. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Di sini disebut berbuah banyak. Ya. Dan ayat 8, ya, maka bila engkau berbuah banyak, tentunya Bapakku di surga dipermuliakan. Ya, jadi ini yang harus betul-betul diingatkan. Kalau kita berbuat baik, berbuah, jadi kita mempermuliakan Bapa di surga. Barang siapa yang berbuah, dia adalah murid-muridku. Jadi Yesus bilang murid-muridku. Ya. Tapi di sini yang dipermuliakan Bapa di surga. Jadi Yesus hanya membatasi diri sebagai bila engkau berbuah, engkau adalah muridku, intinya begitu. Nah, jadi cukup dengan kata murid. Mengapa ya tidak dipermuliakan Yesus ya? Kenapa Bapak? Karena Yesus statusnya masih sebagai manusia, gitu. Jadi makanya Yesus menyatakan Bapakku di surga. Dalam hal inilah maka Bapakku di surga dipermuliakan ya. Jadi bukan aku, dia tidak mau itu ya. Jadi memakai kata Bapakku di surga yang dipermuliakan apabila kita berbuah-buah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes yang sudah menyampaikan ini untuk menguatkan dan mengingatkan kita semua ya, untuk lebih banyak belajar di dalam. Kita akan masuk dalam bincang-bincang. Malam hari ini luar biasa ya, banyak ibu-ibu ya. Tadi saya lihat ada Bu Messi ya, tapi beliau sepertinya sudah kecil. Ada Bu Heti, Simanyuntak, salam Bu Heti, ada Bu Yanse, salam Bu Yanse, juga ada Bu Adeline ya. Malam hari ini Bu Adeline penampilannya luar biasa ya. Beda dari sebelumnya. Tuhan Yesus berkati. Silakan saya beri kesempatan pertama buat Ibu Yanse ya, apa yang sudah didengar bersama ya, mungkin sedikit tambahan melengkapi atau